Saudari-saudaraku yang terkasih, berjumpa kembali bersama saya Romo Antoro dalam Renungan Harian Jumat 1 Juli, Pekan Biasa ke-13. Semoga kita bersama keluarga, komunitas kita, selalu dalam keadaan baik, sehat, dan tetap bersemangat. Hari ini kita bersama-sama akan merenungkan Injil Suci menurut Matius bab 9 ayat 9 sampai 13. Marilah kita mengawali renungan kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pada suatu hari, Yesus melihat seorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai. Lalu ia berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Matius, lalu mengikut dia. Kemudian ketika Yesus makan di rumah Matius, datanglah banyak pemungut cukai dan orang berdosa, dan makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya. Pada waktu orang Farisi melihat hal itu, berkatalah mereka kepada murid-murid Yesus, "Mengapa gurumu makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Yesus mendengarnya dan berkata, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Jadi, pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang terkasih, dalam sabda Tuhan hari ini, cara mengejutkan yang dilakukan Yesus nampak dalam panggilan Matius. Yesus memanggil Matius, seorang pemungut cukai, untuk mengikutinya, dan dia pergi untuk makan bersama Matius dan pemungut cukai lainnya. Seperti Matius, pemungut cukai yang kaya dan berkuasa, kita pun diundang untuk bertobat dan mengikuti Yesus. Jika selama ini kita tidak memperdulikan orang lemah, miskin, dan tersingkir, kini saatnya untuk berubah. Yesus datang bukan untuk orang yang kuat dan sehat, tetapi untuk orang yang lemah dan sakit. Seperti yang disabdakan oleh Yesus hari ini, "Yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan." Artinya, ibadah dan persembahan indah kita di atas altar tidak akan berkenan kepada Allah apabila tidak disertai dengan sikap belas kasih dan kepedulian terhadap yang lemah, sakit, dan miskin. Iman tanpa perbuatan adalah mati. Semakin kita banyak terlibat, semakin kita dapat mengikuti Yesus lebih dekat. Iman itu berdampak sosial dan ekologis, menyatu dalam tindakan mengasihi sesama dan melindungi sesama ciptaan Tuhan, termasuk menjaga keutuhan lingkungan hidup kita. Saudari-saudaraku yang terkasih, marilah kita semua dipanggil untuk bertobat seperti Matius pemungut cukai yang terbuka hatinya untuk mengikuti Yesus dan mengalami perubahan dalam hidupnya. Tuhan, semoga kami berani bertobat dengan semakin terlibat memperhatikan yang lemah dan miskin, serta merawat lingkungan hidup kami dengan penuh cinta. Ku mohon ya Tuhan, buka hati hamba, buatlah hamba mampu mendengar sabdamu. Gemakan ya Tuhan laku
panggilanmu, supaya jiwaku mengidungkan perintahmu. Tiuplah nada sabda sangkakala, supaya umatmu melaksanakan sabdamu. Semoga saudara-saudari sekalian, keluarga-keluarga dan komunitas kita, orang-orang yang kita doakan, mereka yang sakit, yang menderita, seluruh tugas, belajar, pekerjaan, usaha, serta karya pelayanan kita, dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.